Dira menatap papan kayu tua di pinggir jalan. Selamat datang di Dusun Larangan. Kabut menggantung rendah di antara pepohonan jati. Mobil pickup yang ditumpanginya melaju pelan, melewati deretan rumah bambu dengan atap rumbia. Tak ada suara kendaraan lain, hanya angin dan suara serangga dari kejauhan. "Ndoro, hati-hati di sini," kata sopir. Seorang pria tua bernama Pak Rawi. Dusun ini ada aturan yang mesti ditaati. Dira tersenyum sopan. "Saya hanya mau meneliti kebudayaan lokal, Pak," katanya. "Banyak tradisi lama di sini." Pak Rawi menatapnya lewat kaca spion. Ragu. "Tradisi, iya, tapi bukan semua tradisi boleh diungkit." Saat mereka tiba di penginapan kecil milik kepala dusun, langit sudah gelap di depan rumah. Beberapa warga menatapnya tanpa bicara. Wajah-wajah pucat dengan sorot mata kosong, dan di pintu masuk tergantung sebuah papan kayu bertuliskan, "Dilarang membawa cermin ke dalam dusun." Malamnya, Dira duduk di kamar penginapan sederhana itu. Ia mengambil kaca kecil dari tasnya. Cermin saku yang selalu ia bawa sejak kuliah. Ia tidak memedulikan larangan itu. Lagi pula, apa bahayanya cermin? Saat ia menatap pantulannya, lampu minyak di meja berkedip pelan. Untuk sepersekian detik, ia melihat sesuatu di belakangnya. Bayangan hitam tinggi berdiri diam di pojok kamar. Dira menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Ia tertawa kecil. "Mungkin bayangan sendiri," gumamnya. Namun, ketika menatap lagi ke arah cermin, bayangan itu tidak hilang. Bahkan ketika ia berbalik, cermin memperlihatkan bahwa sosok itu masih di sana, lebih dekat, seolah bergerak ke arahnya. Setiap kali ia berkedip, cahaya redup membuat cermin tampak seperti genangan air hitam, dan dari permukaannya terdengar suara pelan, suara napas seseorang. Keesokan paginya, Dira menemui kepala dusun, Mbah Rengga, lelaki tua dengan sorot mata tajam. Begitu melihat cermin kecil di meja, wajahnya langsung berubah pucat. "Cepat pecahkan itu," katanya dengan suara bergetar. "Di sini tidak boleh ada benda yang memantulkan wajah." Dira mencoba menjelaskan, tapi Mbah Rengga menepuk meja keras. "Kau tidak tahu, Nak, dulu semua keluarga di dusun ini punya cermin. Tapi saat gerhana besar terjadi, wajah-wajah dari balik cermin keluar. Mereka mengambil tubuh pemiliknya." Ia menghela napas berat. "Sejak itu, kami bakar semua kaca dan logam mengkilap. Siapapun yang menatap pantulannya saat bulan gelap akan digantikan." Dira menelan ludah, tapi rasa penasaran tetap lebih kuat dari takutnya. Malam kedua, Dira mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Ia membuka pintu. Tidak ada siapapun. Namun di meja cerminnya tergeletak terbuka. Meski ia yakin telah menyimpannya di tas, di dalam pantulan kamar tampak sama, kecuali satu hal. Ada seseorang duduk di ranjang. Sosok itu perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Kulitnya keabu-abuan seperti lilin cair. Dira memegang cermin.
dengan tangan gemetar. "Siapa kau?" bisiknya. Perempuan di pantulan mengangkat wajahnya perlahan. Itu wajah Dira sendiri, tapi dengan mata hitam seluruhnya, tanpa bola mata, tanpa pupil. "Bukan aku yang datang ke sini." Suara dari pantulan bergetar aneh. "Kaulah yang kupanggil." Lampu minyak mati dengan sendirinya, dan di kegelapan Dira mendengar bisikan dari balik kaca. Satu tubuh, dua bayangan, satu harus kembali. Pagi berikutnya, dusun gempar. Seorang anak perempuan ditemukan pingsan di tepi sumur. Tubuhnya kaku, matanya terbuka, tapi hitam polos. Mbah Rengga berdoa keras-keras sambil membakar dupa. "Cerminnya sudah terbuka lagi," katanya lirih. Ada yang memanggil dari seberang. Dira mencoba meninggalkan dusun, tapi jalan yang dilalui kemarin kini tertutup kabut tebal. Tak ada ujung, hanya pohon-pohon yang berulang seperti labirin. Malamnya, ia kembali menatap cermin dengan nekat, namun kali ini bukan satu sosok yang tampak, melainkan belasan wajah. Semuanya wajah dirinya sendiri, tapi dengan luka, senyum bengkok, dan mata hitam pekat. Mereka berbisik serempak, "Kau bukan satu-satunya Dira. Kami semua terjebak di pantulan. Tinggal satu cara agar bisa bebas. Gantikan dirimu." Dira terbangun tengah malam. Entah kenapa, tubuhnya terasa ringan. Cermin di mejanya bersinar redup, seperti memanggil. Ia menatap ke dalamnya, dan kali ini pantulan bergerak sendiri. Wajahnya tersenyum, meski ia tak tersenyum. Tangan dari dalam kaca muncul perlahan, menekan permukaan kaca dari sisi lain, hingga kaca itu retak seperti kulit es. Satu jari, dua jari, dan sebelum Dira sempat mundur, tangan itu menariknya masuk. Jeritannya menggema di dalam kamar yang tiba-tiba kosong. Seminggu kemudian, mahasiswa kampus Dira datang mencari. Mereka menemukan buku catatan di meja penginapan. Halaman terakhirnya bertuliskan, "Aku bukan lagi aku." Cermin saku Dira ditemukan di lantai, utuh. Di dalam pantulannya terlihat kamar yang sama, tapi dengan seseorang berdiri di belakang. Rambutnya panjang, matanya hitam seluruhnya. Ia tersenyum ke arah siapapun yang menatap, dan di balik pantulannya samar-samar terdengar bisikan, "Giliranmu."